Iman adalah apa? Fondasi. Bulan lalu kita bahas iman adalah dasar. Iman adalah fondasi dalam hidup kita dan saya setuju akan itu. Tapi diperlukan hikmat untuk mendirikan bangunannya. Makanya Amsal 9 ayat 1 katakan hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Hari ini gini, ada begitu banyak orang percaya yang tidak kurang iman. Beriman banget sama Tuhan. Tapi hari-hari ada begitu banyak orang Kristen yang kekurangan hikmat. Ada begitu banyak orang yang kalah hidupnya bukan karena kurang iman, bukan, tapi karena kurang hikmat. Ada begitu banyak orang yang mundur kehidupannya, tidak berhasil hidupnya, nanti kita akan belajar. Bukan karena kurang iman, tapi justru karena kurang hikmat. Shalom semua. Sekali shalom. Lemes kayaknya, belum makan ya? Makan belum makan, shalom. Katakan kiri kanannya dilarang tersinggung. Katakan dalam hatinya kalau tersinggung bertobat. Amin. Bulan lalu kita belajar, teman-teman ingat bulan lalu temanya apa? Bulan lalu sepanjang sebulan kita belajar soal iman. Siapa tadi jawab? Dapat coklat, Bu. Dari Abi. Oh, Abi udah gak ada lagi. Jadi bulan lalu kita bahas soal iman. Sepanjang bulan kita bahas soal iman. Dan saya mau nanya gini, siapa yang percaya iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung? Gak semua percaya? Apakah khotbah bulan lalu soal iman menggoncangkan iman kita? Sekali lagi, siapa yang percaya iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung? Kan itu firman Tuhan, bukan karangan gembala, bukan karangan para pendeta kan. Firman Tuhan jelas katakan punya iman sebesar biji sesawi, kita dapat memindahkan gunung. Tapi yang menjadi pertanyaan hari ini adalah, ketika gunung itu pindah dari kehidupan kita, what next? Benar gak sih? Ketika kita berdoa, kita berharap sama Tuhan, kita beriman sama Tuhan, di depan kita ada gunung, kita percaya gini, Tuhan sanggup memindahkan gunung, benar? Ketika gunung itu bisa kita lewati bersama dengan Yesus karena iman dan anugerah yang luar biasa. Pertanyaan gini, what next? Selanjutnya apa? Saya percaya gini, selama kita hidup, gunung itu bakal ada lagi gak? Selama kita hidup, masalah akan ada lagi, bener gak sih? Selama kita hidup, raksasa itu akan ada terus dalam kehidupan kita. Nah hari ini gini, kalau gunung itu nanti muncul lagi di depan kita, apa yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan? Saya percaya iman aja gak cukup. Jangan buru-buru bilang saya sesat. Sekali lagi saya bilang, kadangkala iman aja gak cukup. Benar iman memindahkan gunung. Tapi untuk kita terus berjalan bersama dengan Yesus. Supaya perjalanan kita menjadi perjalanan berhasil dan beruntung, kita butuh satu nama. Yang namanya wisdom. Makanya sepanjang bulan ini kita belajar soal hikmat. Minggu pertama, minggu kedua. Sudah kita pelajari. Dan hari ini saya mau bilang gini. Pada saat nanti di depan nanti kita akan menghadapi gunung. Untuk kita bisa keluar sebagai pemenang. Kita butuh hikmat yang daripada Tuhan. Oke, kita akan belajar. Yang siap belajar katakan amin. Efesus 2:8 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian. Siapa yang percaya kalau keselamatan murni karena iman kita kepada Tuhan dan karena anugerahnya yang luar biasa. Firman Tuhan katakan bukan karena hasil usaha kita. Bukan karena kerja keras kita, bukan. Kita diselamatkan karena anugerah. Kita diselamatkan karena iman. Tapi di Filipi 2:12 katakan kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan. Teman-teman merasa ini kontradiktif? Ayat yang lain bilang saya diselamatkan karena iman, bukan karena usaha kita. Di Filipi katakan kita harus mengerjakan apa? Keselamatan kita dengan takut dan gentar. Apakah ini dua ayat yang kontradiktif? Atau apakah kedua ini berseberangan? Saya percaya karena iman kita diselamatkan. Tapi setelah kita diselamatkan, untuk mengerjakannya, untuk menjalankannya, kita butuh yang namanya hikmat. Kita gak bisa, kita benar, kita diselamatkan benar, murni karena Yesus yang mengasihi kita luar biasa. Karena pemberian Allah, bukan karena usaha kita. Tapi ada hal yang harus kita kerjakan setelah
Katakan setelah. Kita diselamatkan sama Tuhan. Kita mesti mengerjakannya. Kita perlu mengisinya. Kita perlu jadi berkat. Nah, untuk mengerjakannya itulah, untuk melakukannya, untuk menjalankannya, untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, diperlukan hikmat yang daripada Tuhan. Contohnya siapa sih? Yusuf. Teman-teman setuju gak? Karena iman, Yusuf bisa tetap setia sama Tuhan. Benar gak sih? Teman-teman tahu cerita Yusuf kan? Udah sering kita dengar di mimbar ini cerita soal Yusuf. Yusuf menghadapi masalah yang bertubi-tubi, setuju? Masalah Yusuf tuh banyak banget. Dari dijual sama saudara, bukan dijual dulu, mau dibunuh sama saudaranya. Ada yang pernah mau dibunuh sama saudaranya? Sama adiknya mungkin? Gak ada lah ya. Kalau ada mungkin gak di tempat ini gitu ya. Tapi Yusuf pada saat itu menceritakan mimpinya mau dibunuh sama saudara-saudaranya. Gak jadi dibunuh, akhirnya dimasukin ke sumur. Dimasukin ke sumur, akhirnya dijual sebagai apa? Sebagai budak. Di sana hidupnya aman gak? Baru mulai enak difitnah. Masuk penjara. Dan lain sebagainya. Hidupnya Yusuf penuh dengan tantangan. Kalau tadi saya pinjam kata-kata pertama saya, penuh dengan gunung. Penuh dengan penderitaan. Penuh dengan masalah. Yusuf menghadapi itu semua. Tapi karena iman Yusuf tetap bertahan. Tapi karena hikmatnya Yusuf pada akhirnya diangkat menjadi orang nomor 2 di Israel. Di Mesir maksud saya. Karena iman apa tadi? Yusuf sanggup bertahan. Yusuf tetap setia. Tapi karena hikmat, Yusuf bukan hanya bertahan. Yusuf jadi orang nomor 2. Kepercayaan di Mesir. Menurut teman-teman mungkin gak sih? Tadi statusnya Yusuf apa? Dijual sebagai? Mungkin gak sih seorang budak menjadi orang nomor 2? Kalau kita pikirkan kan gak mungkin, benar gak sih? Kok bisa seorang budak yang harusnya tidak ada harganya pada saat itu bisa jadi orang nomor 2? Teman-teman tahu caranya? Suatu hari Raja Firaun mimpi, benar? Ketika dia mimpi itu buat dirinya gelisah. Karena mimpinya dia bilang gini. Teman-teman nanti pulang baca ayatnya di Kejadian 41. Ayat 1 sampai ayat semua nanti teman-teman baca di rumah. Nanti kita buka beberapa ayat. Pada saat di mimpi dia bilang gini, ada 7 lembu gemuk ada 7 lembu kurus akan memakan 7 lembu yang kurus. Yusuf manggil semua orang pintar, semua orang bijaksana pada zamannya yang dipercayakan di situ untuk menafsirkan mimpinya. Ada yang bisa gak? Gak ada yang bisa. Pada akhirnya siapa yang ingat? Juru minum, juru roti. Teman baiknya Yusuf di penjara karena Yusuf pernah menafsirkan mimpinya. 2 orang ini yang harusnya ingat Yusuf ketika keluar, baru ingat ketika ada maunya. Dia bilang sama raja, "Raja, ada 1 orang hebat, anak muda dalam penjara namanya Yusuf. Dia menafsirkan mimpi saya. Karena mimpinya saya hari ini, menafsirkan mimpinya, hari saya kembali ke istana." Disuruh panggil sama raja, sama Firaun. Apa yang Yusuf lakukan? Dia menafsirkan mimpinya, benar gak sih? Dia bilang apa? Akan ada 7 tahun kelimpahan. Teman-teman sekolah minggu gak sih? Akan ada apa? 7 tahun kelimpahan, akan ada 7 tahun kelaparan. Harusnya kan tugasnya berhenti di situ, benar gak sih? Kan dia disuruh apa? Menerjemahkan atau menafsirkan. Harusnya berhenti di situ dong. Kan udah ditafsirkan mimpinya. Tapi karena Yusuf adalah orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, orang yang mengandalkan Tuhan, dia gak cuma menafsirkan mimpinya. Saya percaya gini, orang yang berhikmat, dia akan bekerja extra miles. Orang yang berhikmat, excellent hidupnya. Kita lihat apa yang Yusuf kerjakan. Next go. Oke, di ayat 33, nanti teman-teman baca dari ayat pertama, si raja bermimpi gitu ya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini. Ini hikmat semua nih. Yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini. Dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik. Yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa tuanku Firaun. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan. Serta menyimpan. Ayat 33, 34, 35 berbicara soal hikmat Yusuf yang luar biasa. Setelah dia menafsirkan mimpi tadi, next coba.
Demikianlah segala bahan makan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir. Supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Kata Raja Firaun apa? Coba baca sama-sama ayat 37. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang apa? Penuh dengan roh Allah. 39 katakan, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian apa? Berakal budi dan bijaksana seperti. Jadi kesimpulannya apa sih? Karena iman, Yusuf bertahan. Karena iman, Yusuf tetap setia. Apapun keadaan yang dialami, apapun gunung yang dialami. Tapi karena hikmat, Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kalau teman-teman nanti bacain sampai habis, cuman tahta inilah yang membedakan Firaun dan Yusuf. Seorang budak mengalami terobosan dalam hidupnya. Seorang budak mengalami kenaikan dalam kehidupannya karena dia punya hikmat yang daripada Tuhan. Next. Makanya baca ini baik. Iman adalah apa? Fondasi. Bulan lalu kita bahas iman adalah dasar. Iman adalah fondasi dalam hidup kita. Dan saya setuju akan itu. Tapi diperlukan hikmat untuk mendirikan bangunannya. Makanya Amsal 9:1 katakan hikmat telah mendirikan rumahnya. Menegakkan ke7 tiangnya. Hari ini gini. Ada begitu banyak orang percaya yang tidak kurang iman. Beriman banget sama Tuhan. Tapi hari-hari ada begitu banyak orang Kristen yang kekurangan hikmat. Ada begitu banyak orang yang kalah hidupnya bukan karena kurang iman, bukan, tapi karena kurang hikmat. Ada begitu banyak orang yang mundur kehidupannya, tidak berhasil hidupnya, nanti kita akan belajar. Bukan karena kurang iman, tapi justru karena kurang hikmat. Thank you. Nah, hari ini kita akan belajar. Ada beberapa prinsip. Kalau ada waktunya 5, kalau nggak ada waktunya nggak cukup 2, 3, kalau waktunya kurang lagi 2 prinsip gitu ya. Prinsip pertama, ada kalanya hidup kita nggak berhasil, bukan karena kurang iman tapi kurang. Teman-teman setuju nggak? Makanya Pengkhotbah 11:10 katakan jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah maka orang itu harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting itu berhasil apa? Hikmat. Suatu kali ada orang yang udah lumayan lama nganggur gitu ya. Udah gak bekerja, bingung mau kerja apa. Dikenalin kerjaan sama temennya. Tukang kayu atau tukang kontraktor. Nah ditugaskan sama orang ini dia harus motong pohon. Berapapun yang lu potong akan dikali 100.000. Itu tugasnya. Orang ini bersemangat hari pertama dia datang kerja ke sebuah hutan di Kalimantan gitu ya. Boleh gak sih motong hutan di Kalimantan? Contoh aja ilustrasi gitu ya. Di Kalimantan dia 1 pohon berapa tadi? Dipercayakan sama dia orang ini dikasih 1 kapak dan 1 gergaji. Cuman itu tugasnya, motong sebanyak-banyaknya. Hari pertama, ketika siang jam 12, dia udah berhasil motong 12 pohon. Dia berhenti sejenak, dia istirahat sejenak. Dia makan, dia buka bekalnya, dia makan bekalnya. Dia istirahat, dia ngopi dulu. Dia santai dulu sebentar. Pada akhirnya dia melanjutkan pekerjaannya. Sampai malam, sampai jam 5. Dia udah dapat 18, katakan 18. Besoknya dia kerja lagi. Dia mau mendapatkan lebih banyak kalau bisa. Kenapa? Karena kali berapa tadi? 1 pohon 100.000. Dia mau kalau bisa hari 20. Kayaknya kemarin gue kurang semangat deh. Dia kerja hari itu dengan lebih semangat. Istirahatnya yang tadi 20 menit jadi 10 menit. Makan siang tetap jam 12. Istirahatnya yang tadi ngopi-ngopinya 30 menit jadi 20 menit. Didikitin waktunya dia kerja dari jam 5 diubah jadi jam 6. Tapi hasil akhirnya dia cuma mengumpulkan 16 pohon. Dia bingung. Kayaknya nih siang gak perlu makan deh. Gara-gara gue makan harusnya 18 jadi 16. Makan siangnya dihilangin. Makannya jadi sore. Sekali dong omet dia. Ada yang IF di sini? Jadi makan cuma 1 kali gitu ya. Motong pohon, siang-siang udah gak makan, motong terus, hajar terus, gas terus, semangat terus. Di akhir dia cuma bisa ngumpulin 14 pohon. Dia bingung, apa yang salah? Kenapa hari pertama 18, hari kedua 16, hari ketiga 14? Padahal waktu istirahatnya saya hilangin, waktu makan siangnya saya hilangin. Tapi kok potongan saya makin hari makin berkurang. Dia datang kepada bosnya, dia tanya kepada bosnya namanya Niko gitu ya.
Pak Niko, kenapa sih? Saya udah berusaha dengan keras, saya udah bekerja dengan keras, saya udah potong jam makan siang saya udah gak makan siang, saya udah gak istirahat, udah gak ngopi-ngopi lagi, saya kerja terus full. Tapi kenapa potongan saya semakin hari semakin sedikit? Kata Pak Niko yang penuh dengan hikmat ini. Teman-teman tahu jawabannya? Lu pernah asah gak kapak lu? Seringkali kita kerja keras, tapi ini gak jalan. Seringkali kapak yang kita pakai gak pernah kita gak pernah upgrade dalam kehidupan, benar gak sih? Kita gak pernah belajar. Firman Tuhan katakan kalau besi, kalau kapak tadi menjadi tumpul dan apa? Tidak diasah, tenaga yang dikeluarkan lebih besar. Tapi yang terpenting itu berhasil adalah, teman-teman pengen berhasil gak dalam hidup? Jarang-jarang nih saya khotbah tentang keberhasilan gitu ya. Teman-teman pengen berhasil gak sih? Teman-teman mau masuk surga? Tapi kan kita gak cuma berbicara soal surga dan neraka, berhasil. Kita pengen dalam kehidupan yang kita jalankan hari-hari ini kita berhasil. Kalau saya ngomong berhasil bukan cuma berbicara soal keuangan. Walaupun keuangan salah satunya. Teman-teman pengen mendapatkan terobosan dalam keuangan kita? Butuh hikmat gak? Butuh hikmat gak biar terobosan keuangan itu terjadi? Mungkin kita butuh iman untuk memulai suatu usaha. Kita mungkin butuh iman untuk kita menjalankan pekerjaan atau usaha, kita mungkin butuh iman. Tapi untuk kita menjalankannya kita butuh strategi, benar sih? Kita butuh ide, kita butuh cara. Dan cara menjalankannya kita butuh hikmat daripada Tuhan. Kita butuh hikmat gak sih untuk mengelola keuangan? Semua uang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita mesti kelola, benar gak sih? Cara mengelolanya kita butuh apa sih? Kita butuh hikmat daripada Tuhan. Untuk membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, kita butuh apa sih? Kita butuh hikmat, benar gak sih? Karena kalau enggak semua pengen kita beli. Kalau enggak semua, kita kalau beli tapi ada uangnya masih gak apa-apa. Seringkali kita beli sesuatu dengan uang yang tidak kita punya untuk mengimpresi orang yang tidak kita kenal. Seringkali kan gitu kan, kita mau pinjol dan lain sebagainya demi dorongan keinginan kita, padahal kita gak mampu. Ya kalau kita mampu silakan. Ada yang beli iPhone 17? Ya kalau mampu gak apa-apa. Tapi kalau pinjol jangan, bener gak sih? Senggol kiri kanan jangan pinjol kalau mau beli. Untuk punya rumah tangga yang harmonis. Kalau kita bilang gini, surga di bumi. Kita butuh hikmat gak? Kita butuh hikmat gak sih? Untuk berantem, tapi gak nyerang karakter. Butuh hikmat gak? Kita kalau siapa yang gak pernah berantem? Pasangan suami istri siapa yang pengantin baru sini ya? Di bawah, udah setahun belum bro? Udah setahun belum nikah? 2 tahun? Jalan 2 tahun ya? Pernah berantem gak? Kelihatannya kan harmonis banget kan? Ini kayak orang di atas gitu ya. Kelihatannya kan mesra banget tuh. Tapi pernah berantem gak? Butuh hikmat gini loh, ketika berantem, kata-kata yang keluar dari perkataan kita gak menyakitkan, bener gak sih? Kita gak nyerang karakter, kan seringkali gini, gue nyesel nikah sama lu, bener gak? Lu kenapa sih disuruh kerja usaha goler-goler mulu? Kalau suka goler-goler biasanya bilang apa? Kayak babi lu gitu. Kan gitu kan? Gue nyesel nikah sama lu, kenapa? Lu kok malas-malasan terus sih? Lu kok gak berusaha keras sih? Gue kan gitu kita. Kita seringkali kan nyerang karakter kan? Gue nyesel nikah dan lain sebagainya. Kita butuh hikmat untuk berkata jujur tapi gak nyakitin orang. Kita kan mesti jujur kan, bener sih? Kita kan kalau hubungan, apapun kita mesti jujur. Butuh hikmat Tuhan supaya ketika kita jujur, gak nyakitin dia. Diperlukan hikmat untuk tahu cara berdamai. Karena yang sering kali kita punya adalah gini, hikmat bagaimana cara menang debat. Bener gak sih? Dalam hubungan suami istri kan kita suka berantem nih, debat nih. Yang kita fokuskan apa? Saya menang, kamu kalah. Saya benar, kamu salah dan lain sebagainya. Butuh hikmat untuk kita mengerti. Yang kita perlukan adalah tahu cara baikan. Bukan tahu cara menang berantemnya. Yang mengerti katakan amin. Didik anak butuh hikmat gak? Aduh, kalau misalnya kita lagi bahas ini semua. Kemarin sampai jam 1 pagi. Bahas soal hubungan, bahas soal anak dan lain sebagainya. Didik anak butuh hikmat gak? Pak, kalau gak punya hikmat Pak, Bu. Anak yang dipercayakan Tuhan sama kehidupan kita, kan itu bukan punya kita ya. Benar gak sih? Anak punya kita bukan sih?
dipercayakan sama kita kan. Kita mesti mendidiknya dengan benar. Untuk mendidik anak kita dengan benar, kita perlu. Kalau anak dipaksa untuk patuh terus, bisa nggak? Dipaksa otoriter orang tuanya, bisa nggak? Tapi anaknya besarnya nanti akan jadi takut-takutan. Nggak berani mencoba sesuatu yang baru. Nurut sih, tapi dia nggak mengerti kenapa dia harus nurut. Tapi kalau semuanya kita kasih, semuanya kita turutin, hasilnya apa? Anak tumbuh dengan tidak ada disiplin, benar gak sih? Semua yang kita punya kita kasih, semua yang dia mau kita kasih. Kalau itu yang terjadi, anak akan besar dengan kurang disiplin. Untuk jadi orang tuh yang tegas, tapi penuh kasih. Ada aturan, tapi ada penjelasan dan pengertian. Dibutuhkan hikmat. Yang bawa istri dan yang sudah punya anak, katakan kita didik anak butuh hikmat. Untuk tetap sehat kita butuh hikmat gak sih? Teman-teman pernah dengar gak cerita ada orang tua kena stroke, terus dia berdoa sama Tuhan, pendeta datang berdoa buat dia, tiba-tiba stroke-nya disembuhkan sama Tuhan. Siapa yang percaya masih ada mujizat? Kita sering dengar orang kanker terus disembuhkan sama Tuhan, benar sih? Dari muka-mukanya perlu mujizat banget kayaknya kan? Saya percaya masih ada mujizat. Ada satu orang tua ini kena stroke lalu disembuhkan sama Tuhan, mengalami kesembuhan dari Tuhan, mengalami mujizat daripada Tuhan. Tapi gini, ketika dia sudah sembuh, makannya hajar terus, kambing terus, babi terus, junk food terus, ngerokok jalan terus, perjamuan kudus terus di rumah, minum anggur maksudnya. Kalau itu yang terjadi gini, karena iman orang tua ini disembuhkan sama Tuhan, tapi karena kurang hikmat dia akan sakit lagi dan kemungkinan besar sakitnya jauh lebih. Kenapa? Kurang hikmat. Bahkan untuk sehat dan bugar sekalipun kita butuh hikmat, benar? Karena kita tahu kita butuh olahraga. Gak ada orang gila yang gak tahu kalau dia mesti olahraga, gak ada. Tapi apakah kita olahraga? Apakah kita menggerakkan badan kita? Apakah kita makan yang bernutrisi? Kalau kata Niko, 2 kali berat badan proteinnya harus masuk kan gitu. Apakah kita memperhatikan nutrisi yang masuk? Kita harus perhatikan itu semua, kenapa? Karena kita mengerti tubuh yang Tuhan kasih ke dalam kehidupan kita mesti kita kelola dengan baik. Untuk mengelolanya butuh hikmat. Udah kelamaan di sini. Prinsip kedua. Tadi prinsip pertama kenapa? Masih ingat prinsip pertama? Baru 10 menit yang lalu. Ada kalanya hidup kita gak berhasil bukan karena kurang iman tapi kurang. Prinsip kedua, supaya kita tidak hanya tulus seperti merpati, tapi juga cerdik seperti. Ayat ini kan semua hafal kan. Kita harus apa? Tulus seperti merpati, cerdik seperti. Gak perlu buka Matius 10 ayat 16 untuk kita hafal ini kan. Tapi seringkali kan kita cuma hafal ininya. Kita cuma hafal, kita harus tulus seperti merpati, cerdik seperti. Kita gak tahu ayat atasnya. Ayat atas itu memberitahukan kepada kita kenapa kita mesti tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Ayat atasnya katakan apa? Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah. Yesus utus kita. Dia kasih ibarat gini, kita domba diutus di dalam kawanan serigala. Mati gak? Mungkin gak kita bisa hidup di tengah-tengah serigala? Bisa gak sih? Domba bisa gak sih hidup di tengah-tengah serigala? Gak bisa, pasti dimakan, bener gak sih? Sama kayak kucing dikasih tulang aja gak akan pernah. Kucing makan apa sih? Oh, ikan. Anjing makan tulangnya. Kayak kucing dikasih makan ikannya gak akan mungkin bisa hidup kan? Sama sebenarnya. Kita diutus kata firman Tuhan seperti domba. Di tengah-tengah serigala kita gak akan pernah bisa bertahan harusnya. Tapi cara kita bertahan adalah kita harus tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Masalahnya adalah begitu banyak orang Kristen yang tulus banget hidupnya. Bagus gak sih? Bagus, sudah setengah. Bagus, kita memang mesti tulus. Kalau saya bilang kita gak perlu tulus, bahaya. Kita jadi bulus semua nanti ya kan. Ya kita mesti tulus, firman Tuhan suruh kita mesti tulus seperti merpati. Benar, kita harus tulus. Teman-teman setuju kalau kita adalah brand ambassador-nya Tuhan? Kita kan adalah duta-dutanya Tuhan kan. Tuhan
rilis kita di tengah-tengah serigala, artinya gini, kita adalah brand ambassador-nya Tuhan. Tuhan mau gini, ada nilai-nilai yang kita berikan kepada dunia ini. Tuhan mau gini, kita menceritakan, kita hidup dengan standarnya Tuhan. Tuhan mau itu semua terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu mungkin bisa terjadi kalau kita punya ketulusan dalam hati kita. Tapi hari-hari ini saya melihat ada begitu banyak teman-teman saya. Tulus hidupnya, tapi kurang cerdik. Tuhan ajarkan kepada kita. Di tengah kawanan serigala. Maksudnya apa sih? Orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Orang-orang yang mau hidup maunya sendiri. Orang yang hidupnya hanya mementingkan dirinya sendiri. Di tengah-tengah komunitas yang demikian. Atau orang-orang demikian. Tuhan bilang kita harus cerdik. Kita harus berhikmat. Kita harus bijaksana. Kita perlu tahu kapan harus berbicara. Dan kapan harus diam. Kita harus tahu kapan kita harus maju. Kapan kita harus tunggu. Teman-teman kalau lihat sepak terjangnya Yesus. Seringkali itu yang Yesus kerjakan. Teman-teman masih ingat perkawinan di Kana? Ketika melakukan pernikahan pada masanya, pada zaman itu. Anggur tuh gak boleh habis. Kalau anggurnya habis, yang malu siapa? Yang malu siapa? Tuan rumahnya malu. Karena anggur masih ada terus. Gitu ya. Dan biasanya makin ujung makin tidak enak anggurnya. Biasanya demikian gitu ya. Jadi keluarin yang bagus dulu. Nanti ujungnya yang tidak enak. Nah, Yesus pada saat itu datang ke sebuah perkawinan di Kana. Anggurnya apa? Habis. Yang minta tolong teman-teman tahu siapa? Ibunya. Sus. Sus jelek. Apa ya panggilannya? Sus ya, suster gitu ya. Apa panggilan bagus pada Yesus? Yes. Ya itulah. Kalau bisa gak ubah air menjadi? Teman-teman tahu apa jawaban Yesus? Ibu, belum tiba waktunya. Suatu kali orang yang dekat sama dia namanya Lazarus. Udah mau apa? Udah mau meninggal, lagi sakit keras. Saudaranya datang sama Yesus, kasih tahu sama Yesus kalau Lazarus sakit keras. Tapi firman Tuhan catat dia bilang apa? Dia menunggu berapa hari? 2 hari. Bayangin ada temennya, ada sahabatnya. Lagi sakit keras. Saudaranya bilang udah mau apa? Mati. Yesus bukannya segera. Sebagai teman yang baik kan harusnya segera dong. Benar sih? Tapi Yesus bilang apa? Saya mesti nunggu 2 hari lagi. Kenapa mesti tunggu? Karena Yesus tahu kapan waktu yang terbaik. Kapan harus maju. Kapan harus segera. Kapan harus tunggu. Ceritanya Lazarus kenapa dia harus tunggu? Karena dia tahu ada kemuliaan Tuhan yang harus dinyatakan. Bukan lewat kesembuhannya. Tapi lewat kebangkitannya. Yesus tahu waktu yang terbaik. Kita diutus di tengah-tengah serigala. Tahu gak kapan kita harus maju, kapan harus mundur? Tahu gak kapan harus dipeluk, kapan harus dilepas? Tahu gak kapan harus ngomong, kapan gak harus ngomong? Ada waktunya. Untuk tahu itu semua kita butuh hikmat yang daripada Tuhan. Ada 3 tipe manusia. Kenapa kita perlu hikmat dalam dunia ini? Di tengah kawanan serigala ini. Kenapa kita butuh hikmat? Kalau dalam dunia ini ada 3 tipe manusia. Yang pertama orang apa? Orang bijak. Orang bijak ini mau dengar masukan. Orang bijak mau dinasehati. Orang bijak suka belajar. Saya bertemu dengan lumayan banyak orang yang tipe ini. Yang ketika kita kasih tahu, dia siapkan telinganya. Dia dengar, dia mau belajar, dia mau gali. Untuk orang-orang seperti ini, investasikan waktumu. Untuk orang-orang seperti ini, temani dia, mentoring dia. Coaching dia. Semua ilmu yang lu punya, kalau bisa kasih sama dia. Kenapa? Dia orang bijak. Tapi kan gak semua orang bijak, benar gak sih? Ini paling 10%. Yang paling banyak kan yang tengah nih. Orang apa nih? Orang bebal. Yang paling banyak kan orang bebal, benar sih? Kalau kita baca Amsal kan gitu kan. Ada orang bijak, ada orang bebal, ada orang fasik kan. Yang paling banyak kan yang tengah-tengah ini orang. Gelarnya mungkin bisa S1. Gelarnya mungkin bisa S2. Tapi bebal. Karena bebal gak ada hubungannya sama pendidikan. Orang bebal susah menerima kebenaran. Orang bebal gini, kadang dia tahu kebenaran, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Orang bebal tuh gini loh, kepala batu. Pernah dengar istilah itu?
Kalau Israel dibilang sama Musa apa? Bangsa yang tenggar tengguk. Bahasa rohani mau tahu? Ngangkiang. Tahu gak? Itu bahasa Ibrani tuh, ngangkiang. Gitu loh. Kenapa? Lehernya keras banget. Si kepala batu. Untuk orang seperti ini biasanya dia mau berubah kalau kena batunya. Jadi si kepala batu kena batunya kan gitu ya. Makanya Alkitab catat hanya ada 2 orang yang berhasil masuk ke dalam tanah perjanjian. Hanya siapa? Yosua dan Kaleb. Semuanya mati di padang gurun. Bukannya padang gurun itu tugasnya harusnya memurnikan bangsa Israel. Bukannya harusnya padang gurun dipakai untuk kita harus semakin memuji kebesarannya Tuhan. Harusnya itu padang gurun diciptakan. Tapi yang terjadi padang gurun apa? Mematikan hampir semua bangsa Israel, sisa Yosua dan Kaleb. Kenapa itu bisa terjadi? Mereka bebal. Teman-teman punya gak kenalan orang bebal? Coba tatap kiri kanannya. Lu bebal gak gitu? Tapi dengan penuh kasih. Kalau itu pasanganmu coba bilang. Coba dengar pasangan pendeta muda di depan itu. Kita gak boleh bebal. Benar gak sih? Kita tuh seringkali punya kenalan. Saya punya dalam hidup saya. Dikasih tahu susah banget. Ada kalanya orang-orang seperti ini ya kita biarin aja. Nanti suatu hari dia akan terbentur. Ya dia akan cari kamu lagi gitu. Nah ketika dia cari kamu lagi karena kamu penuh dengan kasih. Karena kamu tulus seperti merpati apa? Ya terima lagi. Kalau dia batu lagi ngapain lagi? Ya biarin lagi. Sampai kena batunya dia akan balik ke siapa? Ih kok hidup gitu amat sih? Ya memang begitu yang Tuhan mau. Kan seringkali kita datang sama Tuhan ketika ada maunya doang kan? Bener gak sih? Kita seringkali datang sama Tuhan ketika ada maunya doang. Di sini kayaknya enggak deh. Setiap hari kita mencari kemuliaan, mencari Tuhan setiap hari. Tapi kan seringkali orang di luar sana kayak gitu. Ketika ada maunya baru ingat Tuhan. Ketika berhasil kan hilang dia kan. Itu yang terjadi. Tapi hari ini gini loh. Kalau kita balik lagi sama Tuhan walaupun cuma ada maunya, Tuhan terima kita gak sih? Kita kan anaknya, mestinya sama dong, bener gak sih? Ketika kita bertemu dengan orang yang berkepala batu, kena batunya datang sama kehidupan kita. Mungkin orang dunia bilang bodoh banget sih kok mau lagi. Tapi karena kita punya standarnya Tuhan, kita terima lagi. Kita ada lagi bersama dengan dia, kita ajar dia lagi. Kenapa? Karena bukan cuma karena saya sayang dia, tapi karena Tuhan sayang dia. Yang mengerti katakan amin. Teman-teman pernah baca berita gak? Baru nih beritanya. Ada artis ditangkap karena narkoba berapa kali? Saya mau tes. Berapa kali? Kok bisa? Kok bisa ada orang yang tertangkap hal yang sama? Kan dia bisa cobain yang lain ya? Gak gitu juga sih. Tapi dia bisa ditangkap soal masalah yang sama sebanyak. Biasa kalau kita orang kayak kan jet, nyi, sam. 3 kali biasa kan. Ini sampai 4 lebih. Bukan kepala batu lagi nih gitu ya. Biasanya kita kan bisa poin aja 3 kan. Dia 4 loh. Yang gak mengerti maksud saya gak apa-apa tetap masuk surga gitu ya. Artinya gini dalam perjalanan kehidupan kita. Kita akan bertemu dengan orang bijak. Kita akan bertemu dengan orang bebal. Mungkin kita juga akan bertemu dengan orang fasik. Orang yang dari awal sudah menolak kebenaran. Dia tahu kebenaran tapi dari awal dia udah gak mau terima kebenaran. Dia punya kebenarannya sendiri. Itulah namanya orang fasik. Bukan karena tidak tahu kebenaran tapi menentang dan melawan kebenaran. Sekali lagi dalam perjalanan kehidupan kita akan ketemu kok dengan orang begini. Nah dibutuhkan hikmat supaya kita mengerti. Ketika kita bertemu dengan orang bijak, kita mesti kayak gimana? Ketika kita bertemu dengan orang bebal, sikap kita mesti bagaimana? Ketika kita bertemu dengan orang fasik, kita mengerti, kita bisa memposisikan diri kita, memposisikan tindakan kita. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang demikian, untuk itulah sekali lagi kita perlu hikmat. Setelah panjang lebar, saya mau nanya. Hikmat itu apa sih? Ada yang tahu? Kan dari tadi udah 30 menit saya berbicara pentingnya hikmat, ada powernya dari hikmat, prinsipnya hikmat. Tapi apa itu hikmat? Kita akan belajar. Sama di kitab Amsal. Teman-teman, kitab Amsal itu ada 31 pasal, katakan 31. Percayalah, baca 1 hari 1 pasal, 1 bulan habis. Gak perlu suara kenabian. Baca 1 hari 1 pasal selama sebulan habis, kecuali Anda bacanya di Februari, jadi nggak habis gitu ya. Di Amsal ada 3
Pengetahuan, pengertian, hikmat. Apa itu pengetahuan? Informasi yang kita ketahui. Kita ketahui informasi itu bisa dari mana aja. Yang paling canggih sekarang lewat apa? Tahu informasi? Dari chat GPT. Kita bisa tahu semua dari lama sampai baru. Semua informasi tahu semua dia. Kita bisa tahu semua informasi dari chat GPT, dari Google dan lain sebagainya. Tapi gini, kita mesti beralih yang namanya apa? Pengertian. Apa itu pengertian? Menerjemahkan apa yang kita ketahui tadi. Tapi yang ketiga, itu yang kita sebut sebagai hikmat tadi. Mengaplikasikan informasi yang sudah kita ketahui, yang sudah kita terjemahkan dalam kehidupan kita dan menggunakannya dengan benar. Contoh, saya pernah ngomong ini di Komsel gitu ya. Teman-teman pernah lihat dokter jantung ketika nggak praktek lagi ngerokok di bawah, pernah lihat? Itu nggak di sinetron dong, bener ada kok. Dokter jantung ketika nggak praktek di bawah dia ngapain? Dia punya pengetahuannya nggak kalau ngerokok itu bahaya? Tahu lah, bener gak sih? Dia tahu. Apalagi kalau dibungkus rokok, ada yang masih ngerokok. Di belakang bungkusnya ada apa? Bukan hanya ada tulisan. Tulisannya apa? Merokok dapat membunuhmu. Menyebabkan hipertensi, kanker, serangan jantung. Apalagi tuh? Impotensi dan lain sebagainya. Bukan cuma pakai tulisan, tapi di atasnya ada apa? Gambarnya kan gambar surga semua kan, benar sih? Gambarnya kan serem-serem, berarti nggak kekurangan informasi, nggak kekurangan pengetahuan kalau merokok itu. Apakah dia kekurangan pengertian dokter ini? Enggak lah, dia tahu kalau merokok terus, suatu hari kemungkinan besar dia akan kena kanker paru-paru, bisa kena jantung dan lain sebagainya, bisa impotensi dan lain sebagainya. Dia nggak kekurangan pengetahuan, dia nggak kekurangan pengertian. Yang dia kurang apa? Hikmat. Dia nggak bisa menjalankannya. Dia gak mampu menjalankannya. Hari ini sebagai orang percaya saya mau bilang gini. Banyaklah belajar supaya kita punya banyak pengetahuan. Belajarlah mengerti. Supaya semua yang kita pelajari bisa kita terjemahkan. Tapi jangan berhenti di sana. Kita harus melakukannya dalam kehidupan. Ada orang yang kerja di tempat judi. Saya lagi gak bahas boleh atau enggaknya gitu ya. Tapi ada orang yang bekerja di tempat judi. Mati karena judi. Pernah? Atau bangkrut karena judi. Pernah lihat gak? Kan harusnya kalau orang kerja di tempat judi kan harusnya gak boleh bangkrut karena judi dong. Pernah sih? Kan dia cari duit di sana. Kenapa jadi hancur? Biasanya bos tuh ngelarang anak buahnya untuk main. Tapi kan ada aja yang nakal. Benar sih? Sebagai orang yang kerja di tempat judi tahu gak? Menang atas bandar itu hampir tidak mungkin. Benar? Tapi dia tahu pengetahuannya dia punya. Dia tahu dia punya pengertiannya. Kalau saya judi terus, bukan cuma rumah saya yang hilang, rice cooker juga bisa hilang. Benar gak sih? Tapi kenapa ada begitu banyak orang yang udah kerja di tempat judi, hancur, remuk karena judi? Kurang apa? Dia kalah sama Rhoma Irama, benar? Rhoma Irama ya tahu kan, judi apa? Menjanjikan kemenangan, benar sih? Judi, kadang tahu, taunya lagu tadi. Menjanjikan kekayaan. Gak ada yang tahu ya? Judi. Kalaupun kau menang. Apa? Itu awal dari kekalahan. Judi. Lanjut ya. Kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi. Oh gak udah. Tapi Rhoma Irama aja tahu kalau judi itu janjiin kemenangan. Tapi yang terjadi apa? Kekalahan. Kita gak perlu belajar dari Alkitab untuk tahu itu. Kita bisa belajar dari kitab Rhoma Irama. Tapi yang kita terjadi, kita melihat ada begitu banyak orang yang hancur hidupnya karena orang terdekat saya pernah mengalaminya. Rusak rumah tangganya, rusak hidupnya, rusak masa depannya karena judi. Lagi ya, menjadi oke. Tapi hari ini gini, jangan sampai pengetahuan yang kita punya, pengertian yang kita punya, gak sampai kepada hikmat ketika kita mengaplikasinya ke dalam kehidupan kita. Makanya hikmat bukan soal kecerdasan, tapi soal ketajaman rohani. Untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan dan melakukannya. Sekali, saya mau Bapak Ibu aja yang baca. 1, 2, 3, hikmat.
Saya percaya orang-orang Kristen itu tidak kekurangan pengetahuan. Apalagi yang di Rumah Harmoni. Firman tahu banyak, saya percaya. Karena kita kan di sini kan suka diajar, benar gak sih? Apalagi udah ikut overcome, udah ikut friend dan lain sebagainya. Saya tahu teman-teman tuh gak kekurangan pengetahuan akan firman Tuhan. Teman-teman tahu kalau ditampar pipi kanan harus kasih pipi kiri? Teman-teman tahu gak kalau orang jahatin kita mesti mengampuni? Firman Tuhan katakan kita berdoa buat musuh kita. Tahu kan? Kita tahu gak kalau nyimpan kepahitan itu kayak nyimpan sampah? Tapi kita lakukan terus kan? Benar gak sih? Kita tahu sih tahu. Tapi untuk melakukannya apa? Ntar dulu. Kita tahu kita harus melayani. Kita tahu kita harus memberi. Kita tahu banyak hal tentang firman Tuhan. Tapi kenyataannya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita gak melakukannya dalam kehidupan ini. Sekali lagi, kita kekurangan. Setelah kita tahu pentingnya hikmat, bagaimana cara kita mendapatkannya. Itu yang mau saya bahas. 5-10 menit ke depan. Pak Gembala di bulan pertama, di minggu pertama udah kasih tahu satu tips. Bagaimana caranya supaya dia mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Yang masih ingat tips pertama dari Pak Gembala dapat coklat. Bagaimana caranya kita bisa dapatkan hikmat? Di bulan pertama? Ada yang ingat? Apa tuh? Mintanya, bukan yang itu. Itu yang kedua. Yang pertama dulu. Yang pertama apa? Ada ingat? Makanya Rumah Harmoni TV itu ditonton, bener gak sih? Itu Rumah Harmoni TV itu dibikin sama tim sosmed. Bukan, ya orang luar boleh nonton, boleh. Tapi tujuan utamanya buat siapa? Buat kita semua, bener gak sih? Ketika diupload, nonton lagi dong, bener gak sih? Kenapa? Karena kalau kita belajar satu kali, biasanya kita lupa. Kita butuh pengulangan. Kata kerennya gini, pengulangan adalah ibu dari pewahyuan gitu ya. Jadi kita mesti ulang terus, kita mesti dengar lagi kalau bisa. Nah, poin pertama yang dikasih sama Gembala, bagaimana caranya supaya kita berhikmat, namanya adalah gini, kita mesti dipenuhi sama Roh Kudus. Yang kedua baru apa kata Geran tadi? Mintalah kalau kamu kekurangan hikmat. Tapi poin pertamanya adalah gini, kita mesti dipenuhi sama Roh Kudus supaya kita berhikmat. Teman-teman hari ini udah dipenuhi Roh Kudus? Udah, amin? Semua udah aman? Kalau belum sekali lagi ikut overcome. Ada kelasnya itu. Gitu ya, kita belajar bersama-sama nih, promosi terus gitu ya. Akan dibuka batch selanjutnya. Nah, saya akan kasih satu tips lagi untuk melengkapi bagaimana caranya supaya kita berhikmat dalam kehidupan, supaya dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam mendidik anak, dalam keuangan dan lain sebagainya, kita bisa freedom, kita bisa menang atasnya. Namanya adalah takut akan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Mazmur katakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk. Jadi selain kita masih dipenuhi sama Roh Kudus, kita masih apa? Takut akan Tuhan. Apa artinya sih? Kalau dalam bahasa Inggris kata takut biasa ada 3, benar? Ada apa? Afraid, fear, sama scare. Benar gak sih? Tapi kalau dalam bahasa Indonesia cuma ada 1. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu beda sama kita takut sama hantu, benar gak sih? Kalau kita takut sama hantu kita ngapain? Kabur, lari, benar sih? Nengking kalau bisa. Ada yang lebih keren lagi. Kalau mau lewat kuburan biasanya ngapain? Sorry, anak babi mau lewat. Pernah gak sih? Gak pernah ya? Oh, cuma di Kalimantan kayaknya. Biasanya kayak gitu kalau kita lewat kuburan apa? Anak babi mau? Padahal kan kita ngakunya anak Allah, benar sih? Tapi kalau kita lagi takut sama setan, bulu kuduk katanya merinding dan lain sebagainya. Kalau kita takut sama setan kita ngapain? Lari, kita kabur. Ada yang takut kecoa? Saya kenal orang yang keker, tatoan. Lihat kecoa terbang ngapain? Kalau bisa dia terbang juga gitu ya. Lari dia, berotot, keker, tatoan. Tapi ketemu kecoa ngapain? Takut sama kecoa. Nah, takut akan Tuhan gak kayak gitu. Apa arti takut akan Tuhan? Setelah itu saya akan selesai. Takut akan Tuhan tuh gini loh. Kita punya perasaan yang kagum dan hormat sama dia. Arti dari fear of God, takut akan Tuhan adalah gini. Kita punya rasa kekaguman dan rasa hormat kepada dia. Aplikasinya gimana? Kita mencintai apa yang dia cintai
Dan membenci apa yang Tuhan benci. Arti dari takut akan Tuhan gini loh. Masih ada gak di hati kita, lahir gini, kita kagum sama Yesus. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang percaya, udah gak kagum sama Yesus. Benar, ada begitu banyak orang yang udah gak kagum sama Tuhan. Kalau ada orang yang hari ini udah kehilangan kekaguman dan rasa hormat akan Tuhan. Saya mau bilang gini, saya akan mencoba untuk mengembalikannya. Dengar saya baik-baik. Dia Tuhan yang luar biasa. Setuju? Dia Tuhan yang hebat. Dia punya segalanya. Bahkan langit dan bumi milik dia. Surga milik dia dan lain sebagainya. Dia punya semuanya. Bahkan nafas kita punya dia. Kalau Yesus bilang udahan nafasnya, kita ngapain? Mati, benar sih? Mau sekaya apapun kita, kalau Yesus bilang napasnya diberhentiin, napas kita punya dia. Semua yang kita punya, mau miskin mau kaya, mau banyak ataupun sedikit, semuanya punya Yesus. Tapi gini, orang yang pribadi yang punya semuanya itu, pribadi yang punya segalanya itu, bilang gini, aku sayang sama kamu. Pribadi yang punya langit dan bumi, mau dekat sama kita. Pribadi yang Yesus Raja yang luar biasa, dia bilang gini, kamu berharga bagi aku. Bahkan firman Tuhan katakan kamu biji mataku. Harusnya kita kagum gak sih sama pribadi yang gitu? Harusnya orang kalau punya kuasa kan punya apa? Memimpin dengan otoritas kan? Enggak. Orang yang berkuasa itu cara mimpinnya adalah melayani. Caranya adalah mengasihi. Tapi kita umatnya udah kehilangan kekaguman dan rasa hormat sama dia. Udah kagum belum sama Tuhan? Kalau belum saya coba lagi. Tadi yang punya semuanya. Punya segalanya, punya langit dan bumi. Pada akhirnya gini, memutuskan untuk berkorban buat kita. Kita yang berdosa, Yesus yang tanggung akibatnya. Dia pada akhirnya gini, mati di kayu salib. Orang yang punya segalanya, orang yang punya surga, orang yang kita sebut sebagai pencipta, turun ke dunia sebagai ciptaan, bahkan diinjak, diludahi, dicambuk, dan mati pada akhirnya di kayu salib. Demi dosa kita, tebus kehidupan kita. Yang punya segalanya gini, yang tidak terbatas, membatasi dirinya. Supaya pada akhirnya kita bisa diselamatkan dan dikembalikan kepada rancangan yang semula. Dan dia bilang hari ini dia sayang sama kita. Dia mengasihi kita. Masih adakah rasa kagum dan hormat itu akan dia? Udah kagum belum? Kalau belum saya coba terakhir. Dia yang punya segalanya itu. Pada akhirnya gini. Memutuskan tinggal di dalam kita. Kita sering mengabaikannya. Kita sering ketika dia tuntun kehidupan kita dari dalam, seringkali kita kabur dari kehidupannya, kita nggak menganggap dia ada dan lain sebagainya. Tapi dia nggak pernah kabur, dia tetap stay di hati dan pikiran kita. Dia tetap ada walaupun kita mengabaikan dia tetap ada di dalam kita, nuntun kehidupan kita, bimbing kehidupan kita. Dia yang punya segalanya itu, rindu untuk hidup bersama-sama dengan kita. Dia yang punya semesta, alam semesta itu semua. Bilang gini sekali lagi, aku sayang sama kalian. Dia sayang sama kita. Dia mencintai kita. Kalau kita terus-terusan kabur dari dia, bukan karena dia kurang sayang sama kita. Kita sayang gak sama dia? Nah, takut akan Tuhan, lahirnya harus gini. Karena kesayangan kita, rasa cinta kita sama Tuhan. Bukan karena takut. Nih gini statementnya. Takut akan Tuhan itu harus lahir dari rasa sayang kepada Tuhan. Bukan sayang Tuhan karena, sekali lagi coba kita baca. Takut akan Tuhan itu harus lahir dari rasa sayang kepada Tuhan. Bukan sayang Tuhan karena takut. Karena ada begitu banyak orang percaya sayang Tuhan bukan karena apapun. Tapi karena takut. Takut gak diberkati. Takut Tuhan jauh sama dia. Takut Tuhan ninggalin dia dan lain sebagainya. Kita sayang sama Tuhan. Kita ngaku sayang sama Tuhan. Kita ke gereja. Tapi lahir dari rasa takut kita bukan karena rasa sayang kita kepada dia. Nah hari ini mau gak kita bertobat? Mau gak hari ini gini loh. Kita mencintai apa yang Tuhan cintai. Mau gak kita membenci apa yang Tuhan benci? Apa sih yang paling Tuhan benci? Dosa, benar sih. Dia gak pernah membenci orang yang berdosa. Gak pernah yang dia benci. Dosanya. Mau gak kita hari gini loh. Kalau ada dosa yang merintangi kehidupan kita. Sehingga gini, kita gak bisa takut akan Tuhan. Kita gak fear of God. Mau gak kita tinggalin. Pokoknya kita sayang sama Tuhan bukan karena takut.
Teman-teman tahu istilah isti? Ikatan suami takut, di sini nggak ada pasti. Ya, kan ada kan di luar sana sebutan namanya isti. Atau Sule sebutnya sebagai susis. Tahu ya kalau gitu. Suami-suami. Tapi apakah dia takut sama istri karena sayang sama istrinya? Apakah si istri kita suami takut istri ini dengar-dengaran sama orang tuanya? Gara-gara ditulis habis jadi orang tua tuh. Dengar-dengaran sama pasangannya karena sayang, bukan kan? Kenapa? Yang mendominasinya adalah rasa takut, bener gak sih? Nah kalau kita di-drive oleh rasa takut, pernikahan kita, kehidupan kita berantakan pasti. Yang mendrive hubungan kita, mendrive pelayanan kita, mendrive usaha kita. Harusnya bukan rasa takut, tapi rasa sayang kita kepada Tuhan. Sekali lagi terakhir, saya undang yang bertugas boleh maju ke depan. Masih adakah kekaguman itu dalam hati kita? Hari ini gini, kita kagum gak sama pekerjaan Yesus? Karya Yesus yang luar biasa itu di kayu salib dan lain sebagainya. Kita masih hormat gak sama dia? Karena kalau kita menghormati Tuhan, kalau kita mengagumi Tuhan, kelihatan dari gaya hidupnya. Saya berdoa, Jemaat Rumah Harmoni di tempat ini adalah orang-orang yang bukan mengasihi Tuhan karena takut. Tapi kita mengasihi Tuhan. Kita takut akan Tuhan karena kita mengasihi dia. Lahir dari tempat ini orang-orang yang bukan hanya paradigmanya diubahkan, hatinya diubahkan. Lahir dari tempat ini gini, bukan cuma orang-orang yang punya pengetahuan akan firman Tuhan. Kita diajar, kita perlu punya pengetahuan. Tapi saya berdoa gini, ada hikmat Tuhan. Di poin kedua dari Koditer, mintalah sama Tuhan. Kalau kita kekurangan hikmat, Yakobus katakan demikian. Minta sama Tuhan, tapi gak cukup minta. Kita mesti hidup takut akan dia. Kita mesti fear of God. Kita mesti mengerti apa yang Tuhan cintai, apa yang tidak. Kita mesti hidupi apa yang Tuhan tidak suka dan apa yang dia suka. Sehingga sekali lagi hari ini saya berdoa, kita adalah orang-orang yang menang. Kita adalah orang-orang yang berhasil. Amsal katakan, hikmat lebih penting, lebih mulia dari permata. Amsal 18 katakan demikian. Buat ibu-ibu di sini, lebih berharga hikmat atau permata? Permata gitu ya. Makanya Salomo kan ketika disuruh minta, dia minta apa? Hikmat. Karena dia tahu ketika dia punya hikmat, dia punya segalanya. Hari ini gini, saya berdoa sekali lagi. Kita dilimpahi dengan hikmat Tuhan yang luar biasa. Sehingga dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, usaha kita, hubungan kita, cara kita didik anak, cara kita jadi bos, cara kita jadi karyawan, berbeda. Kita excellent hidupnya, kita extra miles hidupnya. Sehingga lewat kehidupan kita, Nabi Yesus dimuliakan. Terus memberkati guys.